Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, berjumpa lagi bersama saya Ramadan Rizky Pratama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi akuntansi keperilakuan terkait sikap, persepsi, nilai, pembelajaran, dan kepribadian. Mata kuliah ini diampu oleh Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIKNR, CSRS. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama itu sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tendensi tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek gagasan, atau situasi. Istilah objek dalam sikap digunakan untuk memasukkan semua objek yang mengarah pada seseorang. Penting untuk dicatat bahwa definisi sikap adalah suatu tendensi atau kecenderungan dalam menjawab atau merespons dan bukan dalam menanggapi dirinya sendiri. Sikap bukanlah perilaku, tetapi sikap menghadirkan suatu kesiapsiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Oleh karena itu, sikap merupakan wahana dalam membimbing perilaku. Tetapi keduanya saling berhubungan. Anda dapat mengetahui hal ini dengan memandang ketiga komponen sikap: pengertian, pengaruh, dan perilaku. Komponen sikap. Sebagaimana telah diketahui, sikap seperti nilai diperoleh dari orang tua, guru, dan anggota kelompok rekan. Manusia dilahirkan dengan kecenderungan genetik tertentu. Dalam organisasi, sikap adalah penting karena mempengaruhi perilaku kerja. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai penolakan sikap terhadap stereotip atau generalisasi, baik yang akurat maupun tidak akurat. Komponen emosional atau afektif mengacu pada perasaan seseorang pada objek sikap yang dirasakan, meliputi kegemaran, ras, hormat, atau pengenalan terhadap jiwa orang lain. Perasaan negatif atau meliputi rasa tidak suka, takut, atau rasa, misalnya seseorang dapat menemukan bekerja dengan komputer atau komputer membuat orang tersebut gelisah dan kaku. Komponen perilaku mengacu pada bagaimana satu kesatuan beraksi terhadap objek sikap. Oke, selanjutnya konsep terdekat dari sikap. Yang pertama itu ada kepercayaan. Kepercayaan merupakan komponen kognitif dari sikap. Kepercayaan mungkin berdasarkan pada bukti ilmiah, berdasarkan prasangka, atau berdasarkan intuisi. Apakah seseorang percaya atau tidak terhadap suatu fakta tertentu tidak mempengaruhi potensi dari kepercayaan untuk membentuk sikap atau mempengaruhi perilaku. Lalu yang kedua, opini. Opini terkadang didefinisikan sebagai sinonim dari sikap dan kepercayaan. Pada umumnya, opini dipandang sebagai konsep terdekat dengan sikap. Lalu yang ketiga, ada nilai. Nilai merupakan tujuan hidup yang penting sekaligus standar perilaku. Nilai merupakan pijakan yang paling dalam dan sentimen dasar di mana orang-orang mengorientasikan tujuan menjadi tujuan yang lebih tinggi dan di mana mereka membedakan sesuatu yang terbaik. Lalu yang keempat, ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan ketidakkumbangan respon otomatis dan pengulangan pola dan respon perilaku. Kebiasaan berbeda dengan sikap. Sikap bukan merupakan perilaku. Lalu fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, ego yang defensif, dan ungkapan nilai. Pemahaman atau pengetahuan berfungsi membantu seseorang dalam memberikan arti atau memahami situasi atau peristiwa baru. Sikap mengizinkan seseorang menilai suatu situasi baru dengan cepat tanpa mengumpulkan semua informasi yang relevan mengenai situasi tersebut. Sikap juga berfungsi sebagai suatu hal yang bermanfaat atau pemuasan kebutuhan. Misalnya, manusia cenderung membentuk sikap positif terhadap objek dalam menentukan sikap negatif. Selain itu, kebutuhan mereka juga mengarah pada objek tujuan yang mereka butuhkan. Seorang karyawan mungkin membentuk sikap positif atau negatif terhadap usulan kebijakan perusahaan, bergantung pada apakah kebijakan tersebut dilihat sebagai sesuatu yang baik oleh karyawan itu.
Sikap juga melayani fungsi defensif ego dengan melakukan pengembangan atau pengubahan guna melindungi manusia dari pengetahuan yang berlandaskan kebenaran mengenai dasar manusia itu sendiri atau dunianya. Akhirnya, sikap juga melayani fungsi nilai. Lalu, sikap dan konsistensi. Riset umumnya telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikap-sikapnya serta antara sikap dan perilakunya. Ini berarti individu-individu berusaha untuk menghubungkan sikap-sikap mereka yang terpisah dan menyelaraskan sikap dengan perilaku mereka sehingga kelihatan rasional dan konsisten. Hal pokok paling fundamental mengenai cara sikap yang dibentuk sepenuhnya berhubungan langsung dengan pengalaman pribadi terhadap suatu objek, yaitu pengalaman yang tidak menyenangkan maupun menyenangkan dengan objek tersebut, pengalaman yang traumatis, frekuensi atau berulangnya kejadian pada objek-objek tertentu, dan pengembangan sikap tertentu yang mengarah pada gambaran hidup baru. Selanjutnya, teori terkait dengan sikap. Lalu yang pertama itu ada teori perubahan sikap. Setiap hari, manusia dipaksa mengubah sikap dan perilaku melalui pesan yang dirancang khusus untuk hal tersebut. Radio, televisi, dan iklan surat kabar selalu menghimbau manusia untuk memilih suatu cara tertentu. Yang kedua ada teori penguatan dan tanggapan stimulus. Teori penguatan dan tanggapan stimulus dari perubahan sikap terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Tanggapan sepertinya diulangi jika tanggapan tersebut dihargai dan dikuatkan. Teori-teori ini diurutkan berdasarkan komponen stimulus dibandingkan tanggapan. Yang ketiga, teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial terhadap perubahan sikap mengambil pendekatan yang persepsual. Teori pertimbangan sosial ini merupakan suatu hasil dari perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dalam mempercayai suatu objek. Teori ini menjelaskan manusia dapat menciptakan perubahan dalam sikap individu jika manusia tersebut mau memahami struktur yang menyangkut sikap orang lain dan membuat pendekatan setidaknya untuk dapat mengubah ancaman. Lalu yang keempat, konsistensi dan teori perselisihan. Beberapa teori perubahan sikap berasumsi bahwa orang-orang mencoba untuk memelihara konsistensi antara sikap dan perilaku mereka. Teori ini menekankan pada pentingnya kepercayaan dan gagasan masyarakat. Teori ini memandang perubahan sikap sebagai hal yang masuk akal dan merupakan proses yang mencerminkan orang-orang yang dibuat untuk menyadari inkonsistensi antara sikap dan perilaku mereka, sehingga mereka termotivasi untuk mengkoreksi ketidakkonsistenan tersebut. Lalu yang kelima, teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Disonansi dalam hal ini berarti adanya suatu inkonsistensi. Disonansi kognitif mengacu pada setiap inkonsistensi yang dipersepsikan oleh seseorang terhadap dua atau lebih sikapnya, atau terhadap perilaku dengan sikapnya. Lalu yang keenam, teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan pada bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Dengan kata lain, teori ini mengusulkan fakta bahwa sikap tidak menentukan perilaku, tetapi sikap itu dibentuk setelah perilaku terjadi guna menawarkan sikap yang konsisten dengan perilaku. Menurut teori ini, sikap hanya akan berubah setelah perilaku berubah. Selanjutnya, ke pembahasan tentang persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Orang-orang bertindak atas dasar persepsi mereka dengan mengabaikan apakah persepsi itu mencerminkan kenyataan sebenarnya. Pada kenyataannya, setiap orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian. Uraian kenyataan seseorang mungkin jauh berbeda dengan uraian orang lain. Definisi persepsi yang formal adalah proses di mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti. Persepsi memberikan makna pada stimuli. Persepsi juga merupakan pengalaman tentang objek atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Meskipun demikian, karena persepsi tentang objek atau peristiwa tersebut bergantung pada suatu kerangka ruang dan waktu, maka persepsi akan bersifat sangat subjektif dan situasional. Persepsi ditentukan oleh faktor personal dan situasional. Berikut
ada alur terkait persepsi, yang mana yang pertama itu faktor pada persepsi terdiri dari sikap, motif, kepentingan, pengalaman, pengharapan. Faktor dalam situasi terdiri dari waktu, keadaan atau tempat kerja, keadaan sosial. Faktor pada target yaitu hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan kedekatan. Selanjutnya, pembahasan terkait nilai. Secara mendasar, nilai dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Dalam mempelajari perilaku dalam organisasi, nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai mempengaruhi persepsi manusia. Seseorang memasuki organisasi dengan gagasan yang dikonsepkan sebelumnya mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Tentu saja, gagasan-gagasan itu sendiri tidaklah bebas dari nilai. Sebaliknya, gagasan ini mengandung penafsiran benar dan salah. Lebih lanjut lagi, gagasan itu menyiratkan bahwa perilaku-perilaku atau hasil tertentu lebih disukai ketimbang yang lain. Akibatnya, nilai memperkeruh tujuan dan rasionalitas. Pembelajaran. Pola berpikir, teladan, dan bertindak yang dibawa oleh orang-orang ke dalam lingkungan pekerjaan mereka mencerminkan pengalaman, persepsi, dan motivasi mereka sendiri. Pola perilaku teladan ini tidak mungkin optimal bagi organisasi. Oleh karena itu, para akuntan perilaku harus terbiasa dengan prinsip dan teori dalam rangka mengkoreksi persepsi karyawan dan memodifikasi perilaku yang menyimpang. Pembelajaran adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Pembelajaran terjadi sebagai hasil dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi. Kombinasi dari motivasi, pengalaman, dan pengulangan dalam merespon situasi ini terjadi dalam tiga bentuk: pengaruh keadaan klasik, pengaruh keadaan operan, dan pembelajaran sosial. Dapat diringkaskan bahwa pengkondisian klasik pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran suatu respon atas suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Lanjut ke kepribadian. Kepribadian mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungan kepribadiannya. Adalah intisari dari perbedaan individu. Kepribadian cenderung bersifat konsisten dan kronis. Konsep kepribadian dan pengetahuan tentang komponennya adalah penting karena memungkinkan untuk memprediksikan perilaku. Kepribadian, bagaimanapun juga, dapat berubah. Suatu peristiwa hidup utama, misalnya, dapat menyebabkan suatu perubahan di dalam kepribadian. Para akuntan perilaku dapat menghadapi efektivitas orang-orang jika mereka memahami bagaimana kepribadian dikembangkan dan bagaimana kepribadian tersebut dapat diubah. Aplikasi utama dari teori kepribadian dalam organisasi adalah memprediksi perilaku. Pengujian perilaku ditentukan oleh banyaknya efektivitas dalam tekanan pekerjaan. Siapa yang akan menanggapi kritikan dengan baik? Siapa yang pertama harus dipuji dahulu sebelum bicara mengenai perilaku yang tidak diinginkan? Mungkin sekian penjelasan materi terkait akuntansi perilakuan pada bab kali ini. Saya, Ramadhan Rizky Pratama, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan kepada Pak Wirmi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.